Pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan Agus Sunaryanto, peneliti dari ICW yang telah terhubung bersama kami di ujung telepon. Mas Agus, jika kita berbicara mengenai bagaimana situasi sekarang begitu gaduh seperti itu, tapi sebetulnya bagaimana ataupun kenapa sampai ada sejarah muram seperti ini ketika ternyata calon Kapolri yang diajukan juga adalah seorang tersangka? Mas Agus? Halo Mas Agus? Mas Agus bisa mendengar suara saya? Ya, kami akan kembali ulang pertanyaan. Mas Agus, kenapa kemudian sampai terjadi sejarah muram seperti ini? Ternyata calon Kapolri yang diajukan ini untuk pertama kalinya juga adalah seorang tersangka. Ya, pemirsa, nampaknya terjadi gangguan komunikasi dengan peneliti ICW, Agus Sunaryanto. Kami akan mencoba menghubungi di lain waktu. Sementara itu, ya, pemirsa, nampaknya hubungan komunikasi kami dengan Agus Sunaryanto, peneliti ICW, kembali terhubung. Mas Agus? Ya, gimana Mbak? Ya, Mas Agus, ini bagaimana sampai bisa terjadi sejarah muram seperti ini? Kita bisa katakan bahwa calon Kapolri ternyata juga adalah seorang tersangka. Padahal ini akan menjadi pucuk pimpinan lembaga penegak hukum. Ya, menurut saya ini soal kelemahan koordinasi ya antara institusi-institusi yang bertanggung jawab soal seleksi Kapolri. Memang kewenangan itu ada di Kompolnas, kemudian otorisasinya ada di Jokowi gitu sebagai presiden. Tapi menurut saya kalau kita bisa mulai segala sesuatu itu dengan hati-hati walaupun tidak diatur dalam undang-undang, kita kan bisa melakukan terobosan hukum. Seperti apa yang diusung oleh Jokowi ketika melakukan seleksi calon menteri. Jadi seharusnya kalau memang tidak bisa melibatkan PPATK atau KPK, paling tidak bisa meminta masukan, bisa meminta surat resmi lah, mengirimkan surat resmi kepada institusi terkait yang memang punya record gitu untuk memberikan masukan, memberikan pertimbangan soal ini gitu, soal rekam jejak dan lain-lain. Tapi kalau saya sih melihat bahwa memang tidak ada kemauan gitu, karena belajar dari kasus seleksi menteri kemarin kan banyak sekali yang tereduksir gitu, namanya tereliminasi karena KPK membuat catatan cap merah, stempel merah, kuning, hijau dan lain-lain gitu. Nah, kekhawatiran, saya pikir ini kekhawatiran dalam lingkaran Jokowi sendiri gitu, yang berusaha mungkin menitipkan seseorang atau mendorong calon, akhirnya terganjal dengan apa yang dilakukan oleh KPK. Iya, karena banyak yang mengkhawatirkan, Mas Agus, mengenai adanya dugaan ataupun nuansa adanya intervensi. Kenapa kemudian nama Budi Gunawan muncul sebagai calon Kapolri? Tanggapan dari ICW? Iya, kalau mungkin bukan intervensi ya, tapi lebih pada menjagokan para calon gitu, dan itu sah-sah saja. Tapi kalau kemudian itu membuat posisi Jokowi tidak independen dalam menentukan sesuatu, nah ini yang menjadi masalah gitu. Nah, harus diingat bahwa Jokowi itu adalah presiden, dia harus punya sikap dan dia harusnya punya ketegasan gitu, bahwa ada partai pendukung yang selama ini menggolkan dia, ya jangan sampai kemudian bersandar pada ya saya harus berbalas budi. Ya kepentingannya kan untuk bangsa nih, untuk bangsa dan negara. Jadi jangan mengandalkan kepentingan sesaat, kemudian mengorbankan seluruh rakyat Indonesia. Harus diingat bahwa kita tidak benci kepada kepolisian, kita tidak benci kepada institusi-institusi lain, tapi yang kita harapkan adalah kehati-hatian dari seorang presiden, bahwa yang kita perjuangkan adalah 4 atau 5 tahun ke depan untuk menjadi negara yang bebas korupsi gitu. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Jadi kita ICW secara institusi tidak ada masalah dengan kepolisian, kita sangat bersahabat pada titik tertentu dengan teman-teman di tipikor kepolisian. Kita melakukan kerjasama gitu untuk sama-sama mencegah dan memberantas korupsi gitu. Jadi nggak ada masalah lah soal itu. Baik, Mas Agus Sunaryanto, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Breaking News Berita 1.